terkait informasi yang beredar Bapak dan di media yang sudah terekspos bahwa Bapak Paulus Surawit ada buat acara pesta boleka. Nah, pada hari ini saya ketemu dengan Bapak. Kira-kira mungkin ada klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut lagi. Begini, kalau menyangkut bolek itu adalah 3 faktor. 1, sudah siap siaga anggaran pesta. Yang pertama, yang namanya pesta itu ya woleko. Itu yang namanya pesta. Tetapi kalau kedukaan itu bukan namanya pesta. Bukan namanya pesta. Ada kan ini untuk menggantungkan sarung dan kain ini untuk sebagai pintu terbuka terhadap kita punya arwah yang saya punya kakak ini, yang untuk kesedihannya saya yang bisa buat ini acara yang nanti pada tanggal 30 ini bukan saya pesta bolek, itu adalah istilahnya sumpah kodi ini kaparoho, kedukaan, kesedihannya saya, bukan saya punya gembiranya itu. Kalau gembiranya itu adalah pesta, tetapi ini adalah kesedihan. Kesedihan kakaknya saya yang meninggal, yang belum saya acara. Maka pada tanggal 30 nanti saya acara. Begitu. Jadi tolong untuk klarifikasi itu tentang yang Yobila buatkan dalam berita itu bahwa adalah pesta bolek. Tidak, bukan saya pesta bolek. Ini adalah kesedihan saya tentang saya punya kakak yang meninggal, yang saya wujud pada tanggal 30 untuk secara adat istiadat kepala kerbaunya harus saya terima dari pangkat omnya saya. Itu dia punya penjelasan itu. Nah, permisi Bapak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa itu karena sering mengalami sakit dan itu dapat dalam budaya itu. Nah, pada waktu itu bulan 6, bulan 5 saya sakit dan saya masukkan opname di rumah sakit Wetabula. Sampai di kertas di sana hasil pemeriksaan mereka itu adalah corona, sampai ada orang bilang begitu sama saya. Nah, dan medis itu dia sudah positifkan sama saya bahwa pasti ini corona ini sudah sah, dia bilang begitu. Hasil pemeriksaan medis. Nah, adiknya saya mimpi lagi bahwa kakaknya saya ini, kenapa kamu urus-urus lain, kok saya tidak dihiraukan, padahal saya ini kan belum jalankan adat istiadat untuk saya punya om itu, saya masih tetap terlantarkan di pintu. Kakak almarhum. Yang bilang begitu lewat mimpi. Jadi kalau begitu, kalau yo yang marah ini, yang penting sembuhkan ini yo punya adik supaya kita lakukan ini adat istiadat yang yo minta. Adik saya bilang begitu. Jadi begitu dorong omong di sini, panggil ini pendeta, sembahyang berdoa begitu, dengan pendeta adat juga, lakukan itu adat, saya sudah sembuh. Keluar dari situ. Nah, masih ditahan juga oleh Pak Dokter. Saya bilang, tidak, saya harus pulang. Tidak bisa Bapak, ini bukan positif juga ke corona, dia bilang begitu. Tidak, bukan Pak Dokter yang mati, saya yang mati. Mungkin ini ada sesuatu yang saya belum melakukan, ini adat istiadatnya saya, sehingga saya begini, saya bilang. Maka saya pulang itu, saya sudah 9 malam. Di belakangnya saya itu meninggal saya punya kawan kamar tadi ini yang diisolasi. Saya ini Simon Rangkamone. Dusunnya di Bondowatu. Tempatnya itu. Jadi saya pulang dari di sana, Pak Dokter masih larang keras. Positif ini Bapuru. Kasihan dia punya keluarga nanti. Karena semua dia bilang begitu. Biar sudah bukan keluarganya Pak Dokter, saya punya keluarga yang mereka juga. Saya bilang begitu, saya paksa. Maka hari itu saya keluar. Sampai di sini, lakukan sudah tadi secara adat, saya bebas dari corona. Langsung sembuh. Sembuh memang total. Karena sudah kena. Karena tadi ini Itu prosedurnya. Habis sudah. Jadi makanya itu tunda tidak bisa. Dia tidak mau. Tahun depan dulu. Bagaimana kita punya keadaan begini-begini. Tidak, kalau tidak ini saya akan mengulang lagi, dia bilang. Maka baru-baru dia mengulang kembali lagi, maka kita paksa sudah untuk
lakukan ini. Nah, Begini. sebenarnya tidak, karena dia sudah chat. Ini saya punya suara belum keluar semua. Karena baru-baru saya sakit lagi, saya punya leher lagi. Begitu. Omong sudah dengan itu, sembuh juga, tidak berobat lagi. Begitu. Ini yang paling dasarnya ini. Jadi kalau pesta itu berarti kita kan pesta di kampung Peronbororo, dan itu harus kita buatkan keramaian setiap malam pukul tambur, ronggeng, menari. Nah, kenyataan di sini tidak, hanya kita diam-diam saja, tunggu saja dia punya hara-hara, kita datang, kita punya pangkat om, potong itu kerbau yang kita punya istilahnya kaparaho, kasih kepala kerbau di om. Dan ini banyak juga yang saksi nanti. Kalau bukan kaparaho berarti tanduk itu tidak ada yang keluar. Itu adat istiadatnya Sumba Kodi. Begitu, tidak boleh itu tanduk itu keluar. Kalau pilih pesta, pesta boleh. Kalau hanya kaparaho dengan ini, kepala kerbau tidak ada, harus keluar. Di pangkat om yang ambil, yang ikat di sana. Begitu. Itu sekian. Oke, Bapak, terima kasih.